Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dengan judul gangguan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah bahan bakar utama tubuh. Tapi, apa jadinya kalau tubuh tidak mampu memecah atau memanfaatkan karbohidrat dengan baik? Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana gangguan ini terjadi dan bagaimana cara mendeteksinya. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya sendiri, atas nama Ade Nurul Febiana Agus dengan NIM D1B123385. Perkenalkan, nama saya Abdul Wawan dengan NIM D1B123363. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rantelino dengan NIM D1B123360. Perkenalkan, nama saya Lisa Baso dengan NIM D1B123350. Perkenalkan, saya Nuransya Fitri dengan NIM D1B123355. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM D1B123384. Perkenalkan, nama saya Rifda Rehana dengan NIM D1B123396. Jadi, teman-teman, di slide ini kita bahas apa itu kimia klinik. Jadi, kimia klinik itu ilmu yang mempelajari berbagai pemeriksaan cairan tubuh seperti darah, urin, dahak, cairan otak, dan cairan dari organ lain. Tujuannya untuk melihat apakah organ tubuh kita berfungsi dengan normal atau tidak. Pemeriksaan kimia klinik ini dilakukan berdasarkan reaksi kimia dan hasilnya bisa membantu dokter menegakkan diagnosis penyakit. Contohnya itu ada yang pertama uji fungsi hati buat tahu kondisi organ hati, yang kedua uji fungsi ginjal, yang ketiga pemeriksaan gula darah buat deteksi diabetes, yang ketiga pemeriksaan lemak darah dan enzim jantung, dan juga pemeriksaan elektrolit serta fungsi pankreas. Intinya, kimia klinik itu penting sekali karena jadi dasar dalam pemeriksaan laboratorium medis. Selanjutnya yaitu pengertian metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat yang mencakup reaksi pemecahan atau katabolisme dan reaksi pembentukan atau disebut dengan anabolisme. Berdasarkan panjang rantai karbonnya, karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang bagaimana sih gangguan metabolisme karbohidrat bisa terjadi? Jadi, gangguan ini muncul karena tubuh tidak bisa mengatur atau memanfaatkan glukosa dengan normal. Adapun beberapa penyebab utamanya, yang pertama, gangguan pada hormon insulin. Kalau insulin kurang atau kerja terganggu, glukosa tidak bisa masuk ke sel. Akibatnya, kadar gula darah naik dan bisa jadi diabetes mellitus. Yang kedua itu gangguan enzim metabolisme karbohidrat. Enzim berfungsi memecah karbohidrat jadi glukosa. Kalau enzimnya rusak atau kurang, metabolisme karbohidrat jadi terganggu. Contohnya pada galaktosemia. Yang ketiga, fungsi hati. Hati itu tempat penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Kalau fungsi hati terganggu, pengaturan kadar gula darah juga ikut terganggu. Yang keempat, gangguan pemanfaatan glukosa di jaringan. Kadang glukosanya ada, tapi sel tubuhnya tidak bisa pakai dengan baik karena resistensi insulin. Ini juga bikin energi tubuh menurun dan kadar gula meningkat. Jadi kesimpulannya, gangguan metabolisme karbohidrat bisa disebabkan oleh masalah hormon, enzim, fungsi hati, atau penggunaan glukosa di sel. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, faktor genetik, di mana terdiri dari mutasi genetik. Kelainan metabolisme sering kali bersifat genetik dan dapat disebabkan oleh mutasi atau perubahan gen tertentu. Warisan genetik, di mana beberapa kelainan metabolisme dapat diwariskan dari orang tua ke anak-anak mereka. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan zat tertentu. Paparan zat-zat beracun atau infeksi selama kehamilan atau pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan normal organ atau sistem yang terlibat dalam metabolisme. Kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi selama kehamilan atau masa pertumbuhan dapat menyebabkan kelainan metabolisme. Yang ketiga, faktor hormonal, di mana kelainan pada kelenjar endokrin menghasilkan hormon-hormon penting untuk regulasi metabolisme seperti insulin dari pankreas dapat menyebabkan gangguan metabolisme.
Yang keempat, faktor imunologis. Beberapa kelainan metabolisme dapat terkait dengan respon sistem kekebalan tubuh yang salah, di mana tubuh menyerang sel-sel atau enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Yang kelima, faktor infeksi. Beberapa jenis infeksi dapat merusak organ atau sel-sel yang berperan dalam metabolisme, menyebabkan kelainan metabolisme. Yang keenam, faktor keturunan atau hereditas. Kelainan pada struktur kromosom atau jumlah kromosom dapat menyebabkan kelainan metabolisme. Yang ketujuh, faktor gaya hidup, seperti kebiasaan makan dan aktivitas fisik. Pola makan yang tidak sehat dan kekurangan aktivitas fisik dapat menyebabkan gangguan metabolisme, terutama terkait dengan obesitas dan resistensi insulin. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu faktor usia, di mana beberapa kelainan metabolisme dapat terkait dengan proses penuaan, di mana kemampuan tubuh untuk memproses nutrisi atau menjaga keseimbangan metabolik dapat menurun seiring bertambahnya usia. Macam-macam gangguan klinis beserta contoh penyakitnya. Diabetes mellitus atau DM. Pengertian dari diabetes mellitus atau DM merupakan masalah kesehatan besar yang sangat menyita perhatian di negara maju maupun negara berkembang. Perubahan gaya hidup yang serba praktis, instan, dan serba canggih menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam urin yang diakibatkan terganggunya metabolisme karena produksi dan fungsi hormon insulin tidak berjalan dengan seharusnya. Penyebab: banyak faktor termasuk genetik dan perilaku atau gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang sering menjadi penyebab diabetes mellitus. Faktor lingkungan sosial, pemanfaatan layanan, dan riwayat pengobatan terapi adalah beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan diabetes mellitus. Dampak dari penyakit diabetes mellitus ini dapat menjadi ancaman serius pada berbagai kerusakan sistem organ pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan komplikasi. Obesitas adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki berat badan yang berlebih. Dapat terjadi ketika lemak menumpuk di dalam tubuh yang sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan kalori yang dibakar atau dikeluarkan. Obesitas atau kegemukan ini bukan lambang kemakmuran, bukan hanya masalah citra tubuh, tetapi obesitas adalah masalah medis yang dapat memicu berbagai jenis penyakit lain seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner atau PJK, sindrom metabolik, dan sebagainya. Sebagai contoh ada osteoartritis pada sendi lutut. Adapun yang dapat menjadi penyebab obesitas yaitu terjadi ketika kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal tersebut menyebabkan energi menjadi berlebihan sehingga diubah menjadi cadangan dalam bentuk lemak. Nah, selain itu, pengaruh genetik, perilaku, dan hormonal pada berat badan juga menjadi salah satu penyebab obesitas. Obesitas ini juga dapat berhubungan dengan penyakit seperti sindrom Cushing dan penyakit dan kondisi lainnya. Tetapi penyebab yang jenis ini amat jarang terjadi. Penyebab utama pada obesitas secara umum adalah kurangnya aktivitas serta pola makan dan kebiasaan makan yang salah atau tidak sehat. Galaktosemia adalah kelainan genetik yang melibatkan ketidakmampuan tubuh untuk memetabolisme galaktosa, yang merupakan gula yang ditemukan dalam susu. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi galaktosa dalam darah dan jaringan, menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan otak. Adapun penyebab dari galaktosemia itu disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALT, GALK1, dan GALE, di mana gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim yang diperlukan untuk memecah galaktosa. Akibat mutasi gen tersebut, terjadi defisiensi enzim yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah galaktosa dengan baik. Galaktosemia ini diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif.
Jika orang tua memiliki gen galaktosemia, risiko anak menderita galaktosemia adalah 25% pada setiap kehamilan. Meski tidak menderita galaktosemia, anak dari kedua orang tua yang memiliki galaktosemia juga dapat menjadi pembawa gen atau karir dengan risiko 50%. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu penderita gangguan metabolisme karbohidrat, di mana gambar pertama merupakan contoh dari penderita obesitas. Gambar kedua, contoh dari penderita diabetes mellitus. Dan gambar ketiga, contoh dari penderita galaktosemia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium kimia klinik pada gangguan metabolisme karbohidrat. Baik, yang pertama pada penyakit diabetes mellitus atau DM, pemeriksaan kimia klinik utama meliputi jenis pemeriksaan, tujuan, nilai normal, dan hasil abnormalnya. Dimana yang pertama, glukosa darah puasa dengan tujuan menilai kadar glukosa setelah puasa 8 jam dengan nilai normalnya 70-100 mg per dl dengan hasil abnormal lebih atau sama dengan 126 mg per dl. Yang kedua yaitu glukosa darah 2 jam postprandial dengan tujuan menilai respon tubuh terhadap makanan dengan nilai normal kurang dari 140 mg per dl dengan hasil abnormalnya yaitu lebih atau sama dengan 200 mg per dl. Yang ketiga HbA1c atau hemoglobin terglikasi dengan tujuan menilai rata-rata glukosa darah 2-3 bulan terakhir dengan nilai normalnya itu kurang dari 5,7% dengan hasil abnormalnya lebih atau sama dengan 6,5%. Yang keempat, tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan tujuan mengukur kemampuan tubuh metabolisme glukosa dengan nilai normalnya itu kurang dari 140 mg per dl dengan hasil abnormal lebih atau sama dengan 200 mg per dl setelah 2 jam. Kemudian pada contoh hasil pemeriksaan diabetes mellitus, glukosa darah puasa didapatkan hasil 142 mg per dl dan dengan nilai rujukan 70-100 mg per dl dengan keterangan tinggi. Yang kedua, HbA1c atau hemoglobin terglikasi didapatkan hasil 78% dengan nilai rujukan kurang dari 5,7% dengan keterangan tidak normal. Yang ketiga, glukosa darah 2 jam postprandial dengan hasil 215 mg per dl dengan nilai rujukan kurang dari 140 mg per dl dengan keterangan tinggi. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu obesitas, di mana pada pemeriksaan kimia klinik utamanya juga meliputi beberapa yaitu jenis pemeriksaan, tujuan, nilai normal, dan juga hasil abnormal. Di mana yang pertama, glukosa darah puasa dengan tujuan menilai resistensi insulin dengan nilai normalnya 70 hingga 100 mg per dl dengan hasil abnormalnya yaitu sedikit meningkat. Yang kedua, lipid total, LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat, HDL, high density lipoprotein atau kolesterol baik, dan juga trigliserida, di mana tujuannya yaitu menilai profil lipid dengan nilai normalnya TG-nya itu kurang dari 150 mg per dl dan hasil abnormalnya TG-nya itu meningkat dan HDL-nya rendah. Yang ketiga, insulin puasa, di mana tujuannya yaitu menilai resistensi insulin dengan nilai normal kurang dari 2,5 dan juga hasil abnormalnya yaitu meningkat. Dan yang keempat, asam urat, SGOT atau serum glutamik oxaloacetic transaminase, dan SGPT serum glutamik pyruvates transaminase dengan tujuan menilai efek metabolik di hati dengan nilai normalnya itu normal dan hasil abnormalnya yaitu dapat meningkat. Selanjutnya, contoh pemeriksaan obesitas. Pemeriksaan laboratorium pada pasien obesitas biasanya mencakup beberapa parameter kimia klinik seperti trigliserida, ADL, dan insulin puasa. Pada tabel tersebut, kadar trigliserida menunjukkan hasil
yaitu 10 mg per desiliter, yang lebih tinggi dari nilai rujukan normal, yaitu kurang dari 150 mg per desiliter, sehingga dikategorikan tinggi. Kadar high density lipoprotein tercatat 34 mg per desiliter, sedangkan nilai normalnya adalah lebih dari 40 mg per desiliter, sehingga dinyatakan rendah. Nilai insulin puasa pasien adalah 25 mg unit per mililiter, di atas rentan normal 5-15 unit per mililiter, sehingga dikategorikan tinggi. Hasil nilai ini menunjukkan adanya gangguan metabolik yang umum ditemukan pada kondisi obesitas seperti dislipidemia dan resisten insulin. Selanjutnya, pemeriksaan galaktosemia. Pemeriksaan kimia klinik utama pada pemeriksaan galaktosemia dilakukan beberapa tes penting untuk menilai metabolisme galaktosa dan fungsi hati. Pemeriksaan kadar galaktosa dalam darah atau urin bertujuan untuk mendeteksi akumulasi galaktosa. Nilai normalnya adalah tidak terdeteksi, tetapi pada kondisi abnormal hasilnya menjadi tinggi. Tes aktivitas enzim galaktosa 1-fosfat digunakan untuk menentukan adanya defisiensi enzim. Nilai normalnya adalah normal, sedangkan pada pasien galaktosemia hasilnya rendah atau tidak ada. Pemeriksaan bilirubin dan enzim hati dilakukan untuk menilai fungsi hati. Nilai normalnya normal, tetapi pada pasien galaktosemia hasilnya meningkat, menunjukkan adanya hepatotoksisitas akibat akumulasi metabolis galaktosa. Selanjutnya, galaktosemia. Contoh hasil pemeriksaan yaitu pemeriksaan galaktosemia. Kadar galaktosa darah mencapai 15 mg per desiliter, lebih tinggi dari nilai rujukan normal, kurang dari 5 mg per desiliter, sehingga dinyatakan tinggi. Aktivitas enzim GALT pada pasien tidak terdeteksi, yang menunjukkan adanya defisiensi enzim. Selain itu, bilirubin total pasien sebesar 3,2 mg per desiliter melebihi nilai normal, yaitu kurang dari 1,2 mg per desiliter, sehingga dinyatakan meningkat. Hasil-hasil tersebut menggambarkan adanya gangguan metabolisme galaktosa dan penurunan fungsi hati yang menjadi ciri khas galaktosemia. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium non-kimia klinik gangguan metabolisme karbohidrat. 1. Diabetes mellitus atau DM. Pada pemeriksaan diabetes mellitus, terdapat 4 pemeriksaan. Di antaranya adalah sebagai berikut, dapat dilihat dalam tabel. Yang pertama ada pemeriksaan urin atau glukosuria ketonuria, di mana tujuannya itu menilai glukosa atau keton dalam urin, didapatkan hasil positif glukosa atau keton. Yang kedua ada pemeriksaan funduskopi, di mana tujuannya itu deteksi retinopati diabetik, didapatkan hasil perdarahan retina. Yang ketiga ada pemeriksaan EKG atau jantung, di mana tujuannya menilai komplikasi kardiovaskular, didapatkan hasil hipertrofi ventrikal kiri. Dan yang keempat ada pemeriksaan kaki atau Doppler, di mana tujuannya itu deteksi sirkulasi perifer, didapatkan hasil penurunan aliran darah. Selanjutnya ada obesitas. Pada pemeriksaan obesitas terdapat 4 pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama ada pemeriksaan BMI dan lingkar pinggang, di mana pada pemeriksaan ini didapatkan tujuan untuk menilai tingkat obesitas dan didapatkan hasil BMI lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Yang kedua ada pemeriksaan USG abdomen, di mana tujuannya melihat lemak visceral dan hati yang berlemak, dan didapatkan hasil fatty liver tampak hypertrophic. Yang ketiga ada pemeriksaan DEXA scan, di mana memiliki tujuan mengukur distribusi lemak tubuh dan didapatkan hasil presentasi lemak tinggi. Dan yang keempat ada pemeriksaan tes tiroid atau TSH-T4, di mana tujuannya itu menyingkirkan hipotiroid dan didapatkan hasil TSH meningkat atau bila sekunder. Selanjutnya ada galaktosemia, di mana pada galaktosemia terdapat
3 pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama ada pemeriksaan tes genetik atau DNA GALT gen, di mana tujuannya itu menentukan mutasi penyebab dan didapatkan hasil mutasi gen GALT positif. Yang kedua ada pemeriksaan uji screening neonatus atau bayi baru lahir, di mana tujuannya itu deteksi dini galaktosemia dan didapatkan hasil galaktosa positif. Dan yang ketiga ada pemeriksaan USG hati dan ginjal, di mana tujuannya itu menilai kerusakan organ dan didapatkan hasil hati membesar atau hepatomegali. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.